Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hingga hari ke-22 Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, dan berharap Allah meridhoi ibadah puasa kita dan senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan dan tauladan kita, pemimpin dunia akhirat, Nabi Muhammad SAW, yang sangat dinantikan syafaatnya kelak. Sahabat muslimah rahimahullah dimanapun berada, tentunya dalam berinteraksi kita akan sering menemukan beberapa karakter manusia, mulai dari yang baik, cenderung menyenangkan, dan ada juga beberapa yang kurang menyenangkan. Bahkan mungkin kita akan menemukan karakter yang sulit dibaca dan kadang memanipulasi. Hal ini bukan sesuatu yang baru, karena di zaman terdahulu manusia sudah diciptakan Allah dengan berbagai karakter. Sahabat muslimah rahimahullah, sebelumnya saya mohon izin untuk bisa sharing mengenai bahasan tema pada hari ini, yaitu tentang akhlak terpuji. Karena saya pun masih harus terus memperbaiki diri saya sendiri. Dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan, tidak ada satupun yang lebih berat timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang ucapan dan perilakunya buruk. Tentu saja, kalau berbicara akhlak, kita sudah punya tauladan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tidak perlu diragukan lagi betapa mulianya akhlak Nabi. Karenanya, Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Namun, apakah akhlak bisa dipelajari atau memang sudah dibawa sejak lahir? Dua-duanya benar. Karena pada dasarnya akhlak sudah dianugerahkan Allah kepada kita, dan bisa jadi lingkungan akan mempengaruhi akhlak kita. Maka senantiasa kita perlu menambah wawasan tentang bagaimanakah kita semestinya berperilaku dan memilih lingkungan dan sahabat untuk dijadikan referensi bagi diri kita dalam hal pengembangan akhlak terpuji. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah akhlak-akhlak terpuji Rasulullah SAW sudah menjadi bagian dari diri kita? Apa sajakah akhlak Rasulullah SAW yang patut kita teladani? Disebutkan dalam buku Ensiklopedia Akhlak Rasulullah jilid 1 dan 2 oleh Syekh Mahmud Al-Misri bahwa berikut adalah akhlak Rasulullah SAW yang patut diteladani umat Islam. Pertama, ikhlas. Ya, mudah memang mengucapkan kata ikhlas, namun prakteknya apakah ikhlas itu sebenarnya? Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW bahwa segala sesuatu dilakukan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk bisa berbuat ikhlas. Pertama, buanglah sifat tamak. Kedua, jauhi sanjungan dan pujian. Ketiga, lakukan dengan teguh. Insya Allah akan menurunkan sifat ikhlas ke dalam diri kita. Kedua, yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal adalah akhlak Rasulullah SAW yang patut dicontoh setiap umat Islam dalam menjalankan segala urusan, baik urusan agama maupun urusan dunia. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh seandainya kalian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jelas di sini disebutkan bahwa intinya kita harus menjadi pribadi yang optimis, namun tetap menyerahkan hasil akhir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan muncul sifat sombong dan mengakui bahwa segala kesuksesannya berasal dari dirinya sendiri yang telah bekerja keras.
karena semua yang terjadi adalah takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat bagaimana atas ikhtiar dan doa kita, dan pastinya hal tersebut adalah yang terbaik bagi diri kita. Jika jujur, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat sidik atau jujur. Kejujuran baginda Rasul sudah diasah sejak kecil. Saat ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib, kejujuran adalah salah satu bukti keimanan seseorang. Kejujuran akan mengantarkan hidup menuju ketenangan. Contoh sederhana saja ya sahabat muslimah. Jika kita sedang transaksi di pasar, tentu saja kita akan senang dengan pedagang yang jujur. Karena selain itu perbuatan yang Allah sukai, dampaknya pun akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan akhirnya mendapatkan keberkahan. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Sifat amanah. Sifat terpuji amanah adalah akhlak Rasulullah SAW yang paling menonjol. Baginda Rasul dikenal sebagai sosok yang jujur dan amanah atau terpercaya, baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun setelahnya. Hal itulah yang menjadikan masyarakat Arab memilih baginda Rasul untuk menjaga barang titipan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan amanah sebagai sifat yang melekat pada setiap nabi. Karena setiap pemimpin, bahkan untuk memimpin dirinya sendiri, tentu saja harus menjadi pribadi amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kelima, murah senyum dan selalu ceria. Rasulullah SAW adalah sosok yang murah senyum dan selalu ceria. Baginda Rasul juga selalu mengeluarkan perkataan yang baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dan yang termasuk mengangkat derajat adalah perkataan yang baik, menyebarkan salam, memberi makanan, sholat malam saat manusia dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Alama Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Orang yang memiliki senyuman hangat, berkata baik, dan selalu ceria adalah orang yang akan selalu dirindukan dan sangat dicintai. Adapun buah dari membuka ceria adalah menumbuhkan kecintaan terhadap sesama kaum muslimin, menumbuhkan kenyamanan saat bertemu sesama muslim, bahkan juga dirasakan oleh semua orang, dan insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah SAW. Sahabat muslimah rahimahullah dimanapun berada, di malam-malam terakhir Ramadan ini, jadikan momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makin meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW, sehingga selepas Ramadan nanti kita semua menjadi pribadi yang makin berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya undur pamit dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mar'atus Salihah yang telah mendukung saya dalam kegiatan ini. Semoga jalan dakwah yang kita pilih senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.